Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Semoga kita semua di dalam keadaan sehat. Untuk mengawali aktivitas kita pada hari ini, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis di Efesus pasal yang pertama ayat 9. Demikian bunyinya. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat ini semakin jelas bagaimana rencana Tuhan dalam hidup kita yang kurang layak ini. Di dalam Kristus kita dilayakkan hingga dipersatukan. Inilah penyatuan tubuh Kristus yang luar biasa rencana Tuhan dalam hidup umatnya. Kita adalah anak-anak pilihan Allah yang mengalami penebusan. Kita juga mengalami pengampunan dosa oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Jadi yang harus kita lakukan adalah sebagai tanggung jawab kita orang percaya. Yang pertama, hidup kudus tanpa celah. Dalam hal ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan untuk bertanggung jawab, meninggalkan perilaku kita yang tidak baik, yang tidak pantas di hadapan Tuhan, dan memasuki proses penyucian yang dilakukan oleh Roh Kudus. Yang kedua, kita diingatkan, marilah kita bergandengan tangan dengan seluruh umat percaya untuk membawa kasih Kristus yang telah kita terima kepada orang yang belum mengenalnya, agar mereka pun dapat dipersatukan dalam karya penebusannya. Saudaraku, melalui ayat firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan menghendaki kita untuk serius dalam melakukan segala hal. Tuhan menghendaki kita untuk serius dalam melakukan segala hal. Baik itu bekerja, belajar, maupun melayani dalam hidup kita sehari-hari, apalagi jika menyangkut tanggung jawab. Di dalam Alkitab yang tertulis di Kolose pasal 3 ayat 23, firman Tuhan dikatakan di situ, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu menyatakan bentuk kerinduan Tuhan, keinginan Tuhan agar kita orang percaya, anak-anaknya selalu bekerja dengan serius, agar kita selalu bekerja dengan taat dan bertanggung jawab. Dan juga Tuhan menginginkan agar kita bersungguh-sungguh. Itulah yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita, melakukan sesuatu untuk Tuhan. Ada banyak orang yang bersungut-sungut dan tidak serius jika hanya melayani sedikit orang. Itu sesungguhnya bukanlah gambaran yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan. Tapi lewat keteladanan Yesus, kita bisa belajar mengenai hal yang sama. Kerjakanlah semuanya dengan sebaik-baiknya, karena Tuhan akan memperhitungkan segalanya.
Tuhan akan melihat apa yang kita lakukan. Dan percayalah, jika kita mengerjakan semuanya untuk Tuhan, jika kita melakukannya untuk Tuhan, tidak akan ada yang sia-sia. Untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pancarkanlah kemuliaan Tuhan yang telah memilih dan memiliki kita secara utuh dan penuh melalui sikap hidup kita, sehingga dunia dapat melihat tanda bahwa kita adalah milik Allah. Tuhan sumber segala berkat yang telah memilih kita supaya kita kudus dan tidak bercacat. Tuhan juga menentukan kita menjadi anak-anak-Nya. Dia menganugerahkan kepada kita anugerahnya yang mulia. Dan Ia juga menyatakan kepada kita rahasia kehendak-Nya dan mempersatukan segala sesuatu di dalam Kristus seperti nats kita pada hari ini. Untuk itu marilah kita mengerjakan sesuatu menurut kehendak-Nya. Selagi kita masih diberi kesempatan dari Tuhan, marilah kita berusaha untuk melakukan yang terbaik. Kita lakukan, kita kerjakan semuanya dengan sebaik-baiknya untuk Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang penuh kasih. Engkau yang telah datang untuk memerdekakan kehidupan kami. Ajarlah kami, bimbinglah kami, dan tolonglah kami, agar dalam setiap hidup ini selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.